Tasya tidak pernah menyangka makan siang di sebuah restoran mewah bisa mengubah hidupnya. Dia hanya seorang gadis sederhana yang bekerja paruh waktu di toko buku kecil. Hari itu, dia datang ke restoran untuk mengambil pesanan bosnya. Restoran itu penuh, ramai dengan orang-orang kaya dan pebisnis kelas atas. Tasya sudah gugup duluan karena ini pertama kalinya dia masuk ke tempat semahal itu. Namun karena semua meja penuh, pelayan menyuruhnya duduk sebentar di salah satu meja kosong di pojok. Dia mengangguk, berharap tidak ada yang memperhatikannya. Belum sempat dia menarik napas lega, seorang pria tampan dengan setelan mahal mendekat. Wajahnya dingin, karisma tajam seperti raja bisnis yang terbiasa diperhatikan. Pria itu menatap Tasya dalam-dalam, seolah dia menemukan sesuatu yang menarik. "Kamu duduk di meja saya," katanya pelan namun tegas. Tasya terkejut, langsung berdiri sambil menunduk dalam-dalam, meminta maaf berulang kali. Namun pria itu justru menarik kursi di sebelahnya. "Tetap di sini, aku belum mengizinkanmu pergi," kata-katanya lembut tetapi penuh kuasa. Hatinya langsung berdebar tak karuan. Siapa pria ini sebenarnya? Namanya Adrian Pratama, CEO perusahaan raksasa yang sering muncul di berita. Orang yang terkenal dingin, tak pernah tertarik pada siapapun. Semua mata di restoran kini mengarah kepada mereka. Tasya merasa seperti diterjunkan ke panggung besar tanpa naskah. Adrian memanggil pelayan dan memesan makan untuk 2 orang. Sementara Tasya memegang tas kecilnya erat-erat, takut melakukan kesalahan. Adrian menanyakan namanya, pekerjaannya, dan kenapa dia ada di sana. Tasya menjawab dengan suara kecil, takut didengar orang lain. "Saya hanya mengambil pesanan untuk bos saya." Adrian mengangguk perlahan, seolah menemukan teka-teki baru yang ingin dia pecahkan. Tatapannya tidak pernah lepas dari wajah Tasya. Setiap kali mata mereka bertemu, jantung Tasya memukul tulang rusuknya lebih keras. Ketika makan tiba, Adrian menyuap makanan dengan tenang, sementara Tasya hanya bisa menatap piringnya dengan gelisah. Dia tidak merasa pantas berada di sana. Dia takut membuat malu dirinya sendiri. Namun Adrian, tanpa ekspresi, mendorong piring itu sedikit mendekat. "Makan, aku tidak suka membuang waktu dengan orang yang kelaparan." Tasya menurut. Setiap suapan rasanya seperti mimpi yang terlalu mewah untuk gadis sederhana sepertinya. Dalam hati dia terus mengulang bahwa setelah ini, dia harus pergi dan berharap tidak pernah bertemu pria itu lagi. Namun kehidupan punya rencana berbeda. Ketika mereka selesai makan, Adrian menyodorkan kartu nama. "Mulai besok, kamu akan bekerja untukku. Jangan menolak, aku ingin kamu ada di sampingku." Suaranya terdengar seperti perintah, bukan tawaran. Tasya terbelalak. "Tapi, kenapa saya?" Dia begitu bingung sampai hampir tak menemukan kata. Adrian berdiri dan mendekatkan wajahnya. "Kamu berani duduk di meja yang salah. Itu berarti hidupmu ditakdirkan untuk berubah." Dengan langkah mantap, dia berjalan pergi, meninggalkan Tasya terpaku dengan banyak pertanyaan. Begitu keluar dari restoran, angin sore menyentuh wajahnya. Tasya menggenggam kartu nama itu erat-erat, seperti memegang sebuah rahasia. Hatinya penuh kebingungan, ketakutan, sekaligus harapan kecil yang sulit dijelaskan. Dia gadis sederhana tanpa mimpi besar. Namun kini seorang CEO yang tak tersentuh tiba-tiba menginginkan kehadirannya. Apakah ini awal dari kebahagiaan atau petaka yang belum terungkap? Tasya melangkah pelan, menyadari satu hal. Duduk di meja yang salah sudah mengubah segalanya. Pria itu ingin dia tinggal. Mungkin takdirnya baru saja mengetuk pintu. Tasya menghabiskan malam itu dengan gelisah. Kartu nama Adrian tergeletak di meja kecil kamarnya, seolah menatapnya kembali dengan tantangan. Dia memikirkannya berkali-kali. Apa dia harus datang, atau pura-pura lupa dan kembali hidup seperti biasa? Namun rasa penasaran jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Ini kesempatan yang tidak datang 2 kali dalam hidup seseorang seperti dia. Pagi itu, dengan seragam terbaik yang dia punya, Tasya melangkah menuju gedung pencakar langit yang menjulang seperti raksasa baja. Setiap langkah terasa berat. Dia seperti semut yang masuk ke sarang naga. Resepsionis yang cantik memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, jelas menilai apakah Tasya cocok berada di tempat semewah itu. Namun begitu mendengar nama Adrian, semua sikap berubah. Mereka langsung menunduk hormat dan mempersilakannya naik dengan sopan. Tasya hampir lupa cara bernapas. Pintu lift terbuka ke lantai tertinggi.
Ruangan besar dengan kaca bening yang menghadap seluruh kota membuatnya kagum sekaligus gentar. Adrian berdiri di depan jendela, melihat gedung-gedung lain seperti seorang raja yang menguasai kerajaannya. Ketika Tasya datang, dia menoleh dengan tatapan tajam yang masih sulit ditebak. "Kamu datang. Bagus." Itu saja yang dia ucapkan. Adrian memberikan sebuah map berisi kontrak kerja. Tasya berusaha membaca setiap kalimat, tetapi tangan bergetar. Kontrak itu bukan pekerjaan biasa. Dia akan menjadi asisten pribadi Adrian. Gaji yang ditawarkan lebih tinggi dari apa yang pernah dia bayangkan. Namun ada satu syarat aneh, Tasya harus selalu berada di sisi Adrian kapanpun dibutuhkan. "Aku bisa menolak." Tasya memberanikan diri bertanya. Adrian mendekat lalu menatap tepat di matanya. "Kamu bebas memilih. Namun jika kamu berjalan keluar dari sini, aku tidak akan pernah mengizinkanmu kembali." Suaranya tenang, tetapi tekanannya membuat Tasya sulit bernapas. Akhirnya, dengan jempol yang gemetar, Tasya menandatangani kontrak itu. Adrian tersenyum tipis, senyum pertama yang Tasya lihat. "Mulai hari ini, kamu milikku, sebagai karyawan tentunya." Ada gurauan kecil di akhir ucapannya, namun itu cukup membuat wajah Tasya memerah. Hari pertamanya tidak mudah. Semua orang memandangnya dengan sinis. Para pegawai kantor berpakaian elegan itu berbisik-bisik, bertanya-tanya dari mana datangnya gadis polos yang tiba-tiba menjadi orang kepercayaan sang CEO. Tasya mencoba mengabaikan semuanya dan fokus bekerja. Dia mencatat jadwal rapat, menyusun berkas, hingga menyiapkan kopi untuk Adrian. Setiap kali Adrian menghampiri, jantungnya seperti ikut melompat. Sore hari, ketika Tasya bersiap pulang, Adrian menghentikannya. "Ada satu acara bisnis malam ini. Kamu ikut." Tasya tidak bisa menyangkal. Mereka pergi ke sebuah hotel bintang 5 untuk acara makan malam dengan investor penting. Tasya berdiri di samping Adrian, mencoba bersikap seperti asisten profesional, meski dalam hati dia merasa tidak pantas berada di sana. Para tamu memperhatikan Adrian dan Tasya dengan rasa penasaran. Salah satu investor wanita bergaun merah mendekat, suaranya manis tetapi penuh sindiran. "CEO Adrian, asisten barumu ini unik sekali. Tipe baru yang kamu sukai." Tasya ingin menghilang di tempat. Dia merasa seperti bahan gosip. Adrian menatap wanita itu tajam, lalu melingkarkan tangan di punggung Tasya secara protektif. "Dia bukan urusanmu." Kata-katanya tajam seperti pisau, membuat wanita itu langsung terdiam. Jantung Tasya hampir berhenti berdetak. Sentuhan itu hangat, tetapi juga membawa tanda bahaya. Adrian menatap Tasya sebentar, lalu membisik, "Tetap di sisiku. Aku tidak ingin kamu pergi." Seolah-olah dunia memutuskan untuk berputar lebih cepat. Tasya sadar hidupnya kini berada di jalur yang tidak bisa ia rencanakan. Adrian bukan laki-laki biasa. Dia berbahaya, kuat, dingin. Namun seseorang seperti itu telah memilih untuk menahannya di dunia yang bukan miliknya. Malam itu berakhir dengan banyak tanya. Mengapa Adrian begitu ingin mempertahankannya? Apa yang sebenarnya dia lihat dalam diri gadis sederhana yang bahkan tidak percaya diri memakai hak tinggi? Tasya pulang dengan hati yang berdebar. Hidupnya tidak lagi normal. Setiap langkah selanjutnya terasa seperti menuju tempat yang belum pernah ia bayangkan. Dan semua itu dimulai dari sebuah meja yang salah. Adrian berkata untuk tetap tinggal, dan kini Tasya tak yakin apakah ia masih punya pilihan untuk pergi.